Shalom, salam sejahtera. Jumpa lagi bersama dengan saya dalam renungan hari ini. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Ya Tuhan, kami mau sama-sama merenungkan firman-Mu. Kami berdoa supaya Allah Roh Kudus memimpin dan menyertai kami sehingga kami dapat menikmati firman-Mu. Dalam nama Yesus. Amin. Mazmur 121 ayat 2. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tema kita, jangan menyerah, Tuhan pasti menolong. Saya yakin saudara, ayat ini sudah pernah kita dengarkan atau mungkin sudah sering. Bahwa pertolongan kita ialah dari Tuhan. Sebagaimana Mazmur ini. Hidup adalah sebuah perjuangan. Hidup adalah sebuah perjalanan. Sehingga kadang kita disebut sebagai musafir, sebagai petualang, sebagai peziarah. Tapi kita sedang berjalan ke arah mana? Oh, perjalanan kita adalah perjalanan iman, tentu saja mengarah kepada Kristus. Dan setiap perjalanan pastilah ada tantangan, ada bahaya. Karena itu, mari kita berhati-hati. Jangan sampai kita mundur ataupun menyerah karena ada tantangan. Karena dalam kenyataan, tantangan itu bisa menjatuhkan seseorang. Apa saja tantangan yang kita hadapi? Tantangan itu bisa secara rohani, bisa juga secara jasmani. Misalnya, pengaruh kepercayaan lain di luar Kristus yang menawarkan kepada kita kemudahan, yang menawarkan pertolongan yang instan ketika kita menghadapi pergumulan. Jadi ada juga orang akhirnya berubah kepercayaan karena merasa ada jalan yang lain. Ada juga penderitaan ataupun kesusahan, usaha bangkrut, ditinggal atau dibuang oleh keluarga karena sakit penyakit, karena berbagai bencana yang melanda, sehingga akhirnya tidak kuat, seseorang bisa menyerah. Bisa juga karena ada ancaman, karena ada teror, ada persekusi dari kelompok tertentu yang dianggap itu membahayakan, yang bisa mematikan baik secara fisik ataupun karir, atau juga masalah-masalah yang berkaitan dengan masalah ekonomi, finansial, masalah jabatan politis, masalah-masalah keluarga. Hal-hal itu bisa membuat seseorang menyerah atau mundur dari imannya. Jadi itu fakta. Tapi bagaimana supaya kita tetap kuat dan tidak menyerah menjalani kehidupan? Maka firman Tuhan dalam Mazmur 121 ini mau mengingatkan kita supaya tetap fokus kepada Tuhan. Fokus kepada Tuhan. Pertolonganku ialah dari Tuhan. Jangan fokus pada persoalan atau tantangan. Pemazmur memandang ke gunung-gunung, tapi tidak ada pertolongan. Mengapa tidak ada? Karena gunung itu hanya ciptaan. Maka kita harus berpindah dari fokus kepada ciptaan, berfokus kepada pencipta. Pencipta gunung-gunung itu ialah Tuhan kita. Pemazmur memiliki keyakinan secara pribadi terhadap keberadaan Tuhan yang hidup dan juga yang berkuasa. Jadi ketika kita sudah percaya kepada Tuhan, kita menyerahkan hidup kepada Tuhan, maka kita harus juga percaya bahwa Dia sanggup melakukan segala sesuatu di dalam hidup kita. Karena Dia Maha Kuasa. Dan kita juga harus meyakini bahwa pertolongan Tuhan itu berlangsung terus-menerus. Bukan hanya 1 kali, 2 kali. Tapi Dia adalah Tuhan yang konsisten. Adalah Tuhan yang tidak hanya menciptakan lalu meninggalkan ciptaan, tapi Dia juga memelihara. Ada orang yang percaya Tuhan hanya dalam kondisi yang baik. Ketika semua baik, wah, puji Tuhan gitu ya. Semua sehat, semua sukses. Berkata haleluya. Tapi ketika ada persoalan, waduh, sudah tidak lagi percaya kepada Tuhan. Tapi firman Tuhan ini sekali lagi meyakinkan kita bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang peduli kepada anak-anaknya. Dia menuntun langkah setiap anak-anaknya sehingga tidak terjatuh di dalam perjalanan. Tuhan menuntun baik siang maupun malam.
Dia tidak pernah terlelap, tidak pernah tertidur, dikatakan dalam ayat 3. Ingatlah peristiwa ketika tiang awan dan tiang api hadir dalam perjalanan bangsa Israel. Dia menaungi umatnya sehingga tetap terlindung, tetap memiliki rasa aman. Dia menjaga kita dari depan, dari belakang, dari kiri, dari kanan, dari atas. Tapi terlebih, Dia menjaga kita dari dalam, bahwa Roh Kudus tinggal di dalam hati kita orang-orang percaya, dan Dia memberikan kita kedamaian. Dan kedamaian itulah yang terus memerintah atau memimpin kehidupan kita untuk menjalani segala pergumulan apapun. Dan yang terakhir, tetap memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Penjagaan Tuhan nyata bagi kita, pasti. Tetapi kemudian, pemazmur memakai kata ganti aku, ya. Aku tetap percaya kepada Tuhan. Kemudian, dalam segala kesulitan, dia tetap percaya, Engkau Tuhan ada bersama dengan saya. Jadi ini menunjukkan ada hubungan yang sangat dekat. Bukan hanya aku dan dia, tapi aku dan kamu. Begitulah hubungan kita dengan Tuhan. Hubungan yang sangat dekat. Maka jangan pernah meragukan Tuhan. Karena di dalam Dia selalu ada pertolongan. Selalu ada solusi. Dia Allah yang setia pada janjinya. Yang tidak akan pernah membiarkan kita. Ketika kita dicobai pun, Dia tidak akan mencobai kita. Tidak membiarkan kita melampaui segala kekuatan kita. Jadi, jangan pernah menyerah, tetapi berserahlah kepada Tuhan. Maka kita akan mengalami pertolongannya yang ajaib. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, mampukanlah kami menjalani hidup ini dengan senantiasa yakin, percaya bahwa Tuhan selalu memberikan pertolongan. Berilah kami keteguhan hati, keteguhan iman, bahwa memang benar Tuhan tidak pernah meninggalkan kami dalam segala musim kehidupan apapun. Engkau senantiasa setia. Karena pimpin kami, Engkau sertai kami, dan kami senantiasa juga mau berserah kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Demikianlah renungan kita hari ini. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Shalom.